harus dilakukan. Langkah kelima, yang paling kanan, paling kanan. Kalau nanti ada pekerjaan-pekerjaan yang lebih harus didetailkan untuk agar semua jabatan itu punya korelasi dengan ini, berikan aktivitas apa yang ada kaitannya dengan KPI tersebut. Nah, ini harus selaras dengan yang sudah ada di setiap jabatan, bukan orangnya ya, di setiap jabatan. Jadi nanti Bapak ketika memperinci, misalnya ada jabatan teknik apa namanya, AE SKADA misalnya, itu apa peran jabatan AE SKADA. Tetapi tidak merinci AE SKADA itu FTK-nya ada 5 orang nanti adalah pembagiannya. Kita tidak sampai ke pembagiannya, tetapi sampai ke jabatannya. Yang sudah ditetapkan tidak ada sekian jabatan. Itu langkah kelima. Sehingga nanti akan ketahuan peran jabatan apa yang akhirnya betul-betul tidak ada hubungannya dengan KPI. Nah, untuk mendapatnya di sini, Bapak bisa pertanyakan dengan kemarin yang saya sampaikan 5M. Kalau dengan 5M pasti nanti akan ada hubungannya. Ya. Nanti kalau ini sudah habis, baru masuk tahap yang tadi yang Ibu sampaikan tadi. Itu adalah tahap ke-6 berarti, bukan kelima ya, tahap ke-6-nya. Ke-6 untuk setiap jabatan, setiap individu. Iya, apa jabatannya, bagaimana korelasinya dengan aktivitas. Kalau ada, kalau nggak aktivitas berarti sudah langsung ke daun, ke ranting, ke cabang, ke dahan. Sudah sama pemahamannya? Bukan hanya P3B, ya semua sekarang. Berarti Pak yang sheet yang ini keseluruhannya udah tergambar di sini ya? Iya. Jadi ini sebetulnya adalah kayak peta yang ada di P3BS untuk mencapai NKO kinerja. Ini petanya. Jadi ini sebetulnya kalau buat seukuran itu, ukuran layar ini tempelkan. Tapi orang begitu masuk, oh ini petanya untuk menuju NKO 100 ini. Jadi petanya, nah, udah peta kan sudah tahu, saya mau ke sini jalannya mana, ini siapa dan mana saya. Masing-masing posisinya ada di mana. Ya. Berarti nanti di langkah ke-6 tinggal ambil aja yang ada di sini sesuai dengan Iya. Jadi nanti yang langkah ke-6 itu tugasnya Mbak Ira, nanti Mbak Ira belum menjelaskan AMOR ya. Nah, nanti Mbak Ira menjelaskan ada program AMOR yang sudah dibuat, setiap jabatan apa saja perannya, apakah ada hubungannya dengan KPI atau tidak. Sehingga nanti ketika tahap berikutnya kita akan membobot peran jabatan, akan lebih mudah. Cukup? Ya. Ya, makin gelap atau makin terang? Excel. Tapi kalau Ibu mau kerja 2 kali, seperti yang sudah dilakukan area, saya kira lebih langsung area aja dulu Pak. Area itu lebih pas karena sudah sampai pohonnya. Betul udah jadi kayaknya kemarin itu. Area dulu baru pembangkitan. Kita berbicara langsung di sisi pohon, baru nanti kami melakukan validasi ke sisi format 2 sesuai yang disampaikan Pak Rio. Di sini kami mengerjakan antara pohon, batang, cabang, ranting dengan daun itu dari sisi warna saja. Dimana kalau untuk area dikarenakan KPI-nya yang Malcolm itu tidak jalan di area, maka kita mengajunya ke NKO unit pelaksana. Sedangkan untuk KPI yang ada di NKO, KPI kontrak antara area dengan kantor induk itu kita tandakan dengan buku ini. Ini adalah KPI utama. Di mana di sini dari pohon yang ada, yang pertama itu adalah batangnya kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan ini bisa dicapai dengan kecepatan pelaksanaan perubahan daya. Ini akan menjadi cabangnya, sedangkan dari cabang ini ada ranting. Untuk kecepatan pelaksanaan perubahan daya TR ini
ini harus ada ketersediaan material perubahan daya, setelah itu updating perubahan data pelanggan. Sedangkan untuk daunnya ini diatur dari kode KPI yang lain, di mana ada rasio perputaran material. Nanti detailnya berada di bawah. Berikut kepuasan pelanggan juga dipengaruhi oleh komplain pelanggan. Komplain pelanggan ini di mana di bawahnya akan didukung oleh recovery time, di mana untuk pemulihan kondisi kelistrikan ini harus dipercepat waktunya. Pertama adalah waktu penanggulangan gangguan jaringan TM, yaitu gardu, jaringan TR, serta sambungan rumah. Ini di sisi recovery time. Sedangkan yang lainnya nanti akan dibantu dari sisi respon time. Berikut mutu tegangan pelayanan TR. Ini diawali dari tegangan kirim dari gardu itu, Pak. Kalau tegangan kirimnya bagus, maka di sisi TR kita juga bisa melakukan pelayanan bagus. Ini merupakan KPI juga, KPI kontrak dari wilayah ke kantor induk, dari wilayah ke area. Ini adalah mutu tegangan pelayanan di sisi TR. Jadi kalau tegangan di sisi TM-nya rendah, kiriman dari GI, maka secara tidak langsung akan mempengaruhi tegangan TR. Berikut kesesuaian penampang. Kesesuaian penampang, kalau penampang di sisi TM-nya kurang bagus atau terlalu kecil, sehingga ini juga akan mempengaruhi nantinya ke kualitas tegangan. Setelah itu melakukan normalisasi SF deret, di mana kalau SF deretnya terlalu panjang, maka tegangan juga akan dipengaruhi. Setelah itu keseimbangan beban trafo. Setelah itu kesesuaian trafo distribusi, operating trafo distribusi, trafo sisipan memungkinkan juga untuk merubah pelayanan tegangan TR, serta jumlah grounding JTR-nya. Berikut untuk mendukung komplain pelanggan ini juga ada respon time. Respon time ini diterima pertama ada dari callback, berikutnya ada dari APKT. Setelah itu kesesuaian SLA yang tag ini nanti akan mendukung di sisi recovery time-nya. Setelah itu ada call center 123. Setelah itu untuk percepatan dari respon time ini, maka dibutuhkan data pelanggan yang valid, sehingga sewaktu melakukan recovery, baik itu di sisi PR, SR, jika pelanggan yang ini valid, maka petugas kita akan langsung segera menuju lokasi secara tepat, tidak mencari-cari lokasi lagi. Mungkin ini dulu Pak, satu KPI yang kami sampaikan. Kalau ada masukan, silakan Pak. Ini sampai dengan activity jadinya kelihatannya ya, dalam yang paling bawah kegiatan yang paling. Nah itu kayak normalisasi timbangan penyesuaian itu, apakah itu KPI atau apakah itu activity ya? Ini item-itemnya dulu Pak, belum action Pak. Berarti itu KPI. Yang KPI yang ini Pak. Oke, yang bawahnya namanya indikator. Iya. Mungkin yang tadi kata Pak Bro katakan, indikatornya mungkin lebih kalimat-kalimat atau kata benda yang memang bisa dipakai sebagai indikator. Kemudian operating trafo distribusi itu apa yang KPI-nya? Nah, apa jumlah operating trafo distribusi atau apa, sehingga bisa kelihatan di dalam penyusunan KPI-nya nanti. Sudah ada komentar? Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari wilayah Aceh, Rizky mewakili dari untuk pembuatan cascading dari wilayah kantor induk. Di sini langsung saja sama seperti konsepnya sama seperti area. Kita menggunakan diagram pohon seperti ini untuk memudahkan. Saya ambil contoh kalau tadi area sudah menggunakan kepuasan pelanggan, KPI kepuasan pelanggan, maka kita dari wilayah mengambil contoh di KPI penambahan jumlah pelanggan. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu, untuk pohonnya sendiri kantor wilayah itu menggunakan nilai kinerja organisasi dan skor Malcolm Baldrige. Lalu di sini untuk pohon yang berwarna biru tadi,
lalu batang menggunakan warna hijau agak tua, lalu untuk cabang yang berwarna kuning, lalu ranting yang berwarna pink, dan daun yang berwarna hijau lebih muda. Nah, di sini untuk batangnya penambahan jumlah pelanggan, lalu di sini cabangnya adalah kecepatan pelayanan pasang baru. Kenapa di sini warna hijau juga, Pak? Karena ini juga KPI, jadi warnanya disamakan, tapi sebenarnya ini adalah cabangnya. Lalu selanjutnya untuk ranting, yaitu kesiapan material pasang baru. Kemudian daunnya di sini ada itemnya rencana kebutuhan material, anggaran kepalaan pusat, AA dan SKKAI, proses pengadaan, persediaan material, administrasi TUG dan internal gudang. Lalu ranting kedua yaitu kesiapan jaringan, daunnya TM dengan perluasan dan bangun gardu, TM tanpa perluasan dan tanpa bangun gardu, TR dengan perluasan JTR, dan PR tanpa perluasan. Dan ranting yang terakhir adalah pelayanan pelanggan dengan daunnya call center 123, SOP pasang baru, dan pengelolaan Yanbung sesuai SLA. Untuk kantor wilayah sendiri, Pak, kita untuk daunnya ada beberapa item yang tidak memiliki daun, dikarenakan sebenarnya eksekusi ataupun KPI pekerjaannya lebih banyak turun ke area. Jadi kalau untuk wilayah lebih banyak berupa kebijakan atau berupa eksekusi yang bersifat berbeda dengan area. Jadi seperti itu, Pak. Baik, mungkin ada masukan dan tambahan dari Bapak. Pak Bagian, silakan Pak Bagian. Oke, saya dulu Pak Brio ya. Karena ngambil contohnya ini penambahan jumlah pelanggan baru. Jadi saya nggak melihat kesiapan procurement-nya. Ada Pak, itu kan hijau KPI, kuning-kuning. Pengadaannya di daun ya, Pak? Nggak tahu saya. Nah, ini di mana nih? Jadi kalau tadi ceritanya materialnya harus siap, ya kan? Tapi ada satu proses di sana yang terlupakan, yaitu bagaimana cara mengadakannya ini. Ya, dapat letaknya di mana? Apakah di ranting atau di daun? Nah, kan mungkin anak dari material, ya kan? Turunan dari material. Itu satu. Yang kedua, proses pergudangannya, bahwa barang itu nanti masuk gudang, terus di sini nggak tercover. Nah itu nanti akan muncul tadi di pembangkit muncul di sana kecepatan apa tadi pembangkit ada yang poin ketiga tadi ya di kepuasan pelanggan itu mungkin harus dipikirkan. Dan satu yang terpikir saya ini ceritanya kita pasif di Pak Priok, seolah-olah penambahan itu karena pelanggannya datang, bukan kita yang cari pelanggannya. Perlu nggak ditambahkan di sini satu cabang, ya namanya apa kayak apa marketing atau apa gitu, bahwa penambahan pelanggan itu asumsinya tidak hanya karena mereka datang, tapi kita juga cari untuk tarif-tarif tertentu harusnya. Itu mungkin perlu ditambahkan. Monggo Pak Priok. Pak Priok. Ya, dinaiki. Ya, jadi kalau saya melihat di sini, ini sudah ada apa namanya kecepatan pelayanan pasang baru. Di sini ada ketersediaan material. Sebetulnya ini apa nih yang diundi? Daun. Ini sudah tidak ada daun lagi, karena ini sudah bentuknya aktivitas ini. Ya, ketersediaan material itu adalah KPI utamanya. Nah, untuk bisa menyediakan material, mulai dari bagaimana anggarannya, bagaimana eproknya, bagaimana sistem pergudangannya, bagaimana mengeluarkan barangnya, itu adalah seperti yang saya contohkan. Sama dengan kita membuat SPD, ada juga ini sama ketersediaan material yang mulai dari bagaimana, sehingga ini sudah bentuknya bukan lagi di KPI, tapi ini bentuknya adalah aktivitas yang ada di purjabnya masing-masing bidang. Ya,
Benar nggak? Kira-kira sama nggak? Kalau pikirnya, ketersediaan material itu kan mulai dari bagaimana membuat rencananya, bagaimana mendapatkan anggaran, bagaimana SKKU-nya terbit, bagaimana proses panitia pengadaannya, bagaimana material datangnya, bagaimana material disimpan di gudangnya, bagaimana pemakaiannya. Itu adalah satu KPI untuk persediaan material. Tapi aktivitasnya dari mulai anggaran sampai dengan pengeluaran material atau pemakaian material. Ini yang tadi ditanyakan tadi sebenarnya proses pengadaan ya prosesnya di sini kan. Ya, ini proses pertama. Terus ketika kita mau di sini kecepatan penambahan jumlah pelanggan, ini coba analogi atau alur pikirnya kenapa bisa menentukan KPI ini. Kita mau membuat KPI baru. Nah, bagaimana alurnya? Kenapa bentuk KPI baru? Ini untuk semuanya ya. Ini apa? Ilmu baru lagi nih. Ilmu baru yang akan saya sharingkan ke bapak-bapak. Bagaimana kita mendapatkan jenis-jenis KPI dari penambahan jumlah pelanggan. Analogi dari dokumen yang sudah tersedia di masing-masing unit. Coba saya gimana? Kalau menurut dari hasil diskusi ya Pak, kenapa kita ambil penambahan jumlah pelanggan KPI barunya kita ambil dari kontrak kinerja dan juga kecepatan pelayanan pasang baru. Jadi ketika belum masuk kecepatan ini, baru penambahan jumlah pelanggan. Ini kan ada target dari pusat. Nah, sekarang Bapak Ibu kan sudah ada dokumen yang diberikan dari pusat yang ada di unit. Bagaimana sampai mendapatkan ada kecepatan terus kesediaan material dalam alur pikirnya sehingga bisa menemukan KPI tersebut. Yang lainnya boleh bantu. mungkin dibantu dari Pak Darwi ya Pak, kemarin kita diskusinya sama-sama Pak. Ya udah, kalau enggak saya jelasin ini aja lah. Jadi sekarang ini ya saya urutkan, kalau salah langsung koreksi aja. Pertama, Bapak kan punya pelanggan yang sudah menjadi pelanggan PLN. Katakanlah pelanggannya 100. Sepakat ya? Terus dapat KPI tambah 50. Maka alur pikir yang pertama adalah dari 100 berapa kesiapan instalasi yang ada di unit tersebut. Ternyata dengan jumlah pelanggan 100, kita dengan instalasi sekian masih bisa nambah pelanggan sekian. Oh ternyata hanya bisa nambah 20, padahal kita ditarget 50. Kalau target 50, analoginya apa? Berarti harus ada tambahan jaringan lagi. Kalau ada tambahan jaringan lagi, Bapak tanya kepada orang perencanaan, sudah ada nggak rencana penambahan jaringan? Nah kalau itu sudah ada, berarti beres. Kalau belum ada, kapan jaringan itu siap dipakai? Ini saya bicaranya dalam arti tidak melibatkan orang pembangkit ya, artinya dayanya ada, tetapi untuk menambah pelanggan tersebut kita akan menambah pelanggan yang belum terjangkau jaringan. Nah, kita analogi, oh belum ada jaringan, kapan jaringan masuk? Kalau sudah ada jaringan, kapan prosesnya? Kapan materialnya datangnya? Berapa yang ada di situ? Nah, dengan membuat seperti itu nanti kita baru bisa menentukan KPI apa saja yang diperlukan. Termasuk kapan waktu targetnya akan ketahuan juga. Tetapi kalau kita tidak hanya melihat, oh ini seperti ini, terus oh aktifnya ini, nggak cocok. Jadi kita harus melihat kondisi real yang ada. Terus setelah itu diperlukan apa? Setelah diperlukan apa yang sudah tersedia? Apakah di RKP sudah ada belum? Kalau di RKP sudah ada, berarti zaman. Kalau belum, berarti apa upaya keuangan agar bisa menambahkan di RKP? Kalau RKP-nya sudah ada, kapan disbursinya keluar? Atau kapan uang itu tersedia? Kapan SKKU terbit dan seterusnya? Jadi dengan Bapak analogikan seperti itu, maka nanti begitu sampai akhir tahun pasti akan bisa terpenuhi dari jaringan. Terus setelah itu kapan materialnya?
pelanggannya di mana dan sebagainya. Dari rincian itulah yang harus dipetakan bersama, peran masing-masing bidang akan ketahuan. Kira-kira gitu analogi berpikir untuk menentukan bisnis KPI, sama semuanya. Perlu ada pemandu. Jadi kita lihatnya dari kondisi real, apa yang diinginkan oleh KPI, bagaimana RKAP kita, apakah program unggulan atau tidak. Kalau tidak program unggulan, apakah RKAP-nya mungkin untuk direvisi atau tidak. Sehingga nggak ada nanti alasan, Pak ini sudah direncanakan tapi RKAP-nya tidak bisa direvisi, masalah lagi. Atau anggarannya tidak tersedia, jadi masalah lagi. Setuju? Tidak ada. Ini cara membedah dan menerbitkan inisiatif strategis dan KPI baru untuk setiap indikator. Ya, satu slide ini Mbak Rizda mau dijelasin Mbak Rizda karena ilmunya Mbak Rizda. Dia murid-muridnya Pak Nurjaya Amram. Rio tadi, bagaimana menentukan KPI baru? Oke ya. Gak usah Pak Rio, jangan dosennya, jangan profesornya jawab lah. S2-nya aja. S2 aja. Ada pointer dari Ini baik Bapak Ibu, ini Pak Okto agak terlalu berlebihan, saya bukan muridnya, bukan ahlinya. Cuma dari biasanya karena mengikuti Pak Abra, mengikuti Pak Okto, Pak Rio, jadi yang saya ketahui tentang sumber KPI ini adalah ini. Jadi apa yang ada di kontrak manajemen saat ini itu hanya bagian kecil dari seluruh KPI yang ada. Nah, kenapa kemarin itu kita bilang bahwa boleh aja KPI yang di kontrak manajemen itu berubah-ubah? Kenapa? Karena memang strategi tahun itu ya itu gitu. Nah, ketika kita mau menentukan KPI selanjutnya di tahun berikutnya, kita lihat dulu. Kita lihat dulu di KPI tahun sebelumnya, kontrak manajemen tahun sebelumnya, apakah ada yang tidak tercapai? Kalau kita lihat pencapaian semester 1 kemarin, kan itu banyak yang turun itu, entah karena rasionalisasi pencapaian lebih representatif dengan yang sebenarnya. Artinya masih ada PR dari KPI kontrak manajemen yang tahun lalu. Nah, itu seharusnya masih masuk nanti untuk di tahun berikutnya. Kemudian yang rutin-rutin, SIP ini tetap masuk. Tapi apakah di review dulu apakah masih SIP-nya yang masuk ataukah nanti SIP kan terkait nanti dengan recovery time, ada juga kemudian lain-lain lah. Nanti dicari mana yang paling mempengaruhi. Bisa aja nanti naik menjadi, kalau kita lihat batangnya mungkin SIP ini terkait dengan keandalan sistem kita gitu, tergantung dari hasil review. Kemudian ini dari review KPI tahun sebelumnya. Kemudian ada hasil eksplorasi dari Aktif Malcolm Baldrige. Nah, saya sangat disayangkan ini kami alami sendiri di divisi SDM ya Pak. Ketika kita menyusun dokumen Malcolm, kita seakan-akan mencarinya di ujung gitu, cari data ini sampai buang balik, mungkin balik lah pokoknya bikin datanya. Padahal Malcolm itu adalah salah satu tools untuk kita memperbaiki sistem kita. Di sana dia menetapkan kriteria dari 1 sampai 7. Di 7-nya kan hasilnya itu sebenarnya adalah proses artinya ya yang banyak ya Pak. Bagaimana kita merencanakan action ya, itu action, develop, learning ya, kemudian Integration. Nah, sayang sekali kita selama ini menyusun Malcolm itu hanya dokumennya. Harusnya kita tanamkan itu sebagai aktivitas kita. Dari waktu kemarin inisiatifnya bahwa khusus untuk kinerja, karena kita terkait dalam kategori 5, kita akan
Misalnya review report apa gitu yang harus ditampilkan, misalnya tren sekian tahun kompetensinya, kemudian sudah lebih detail lagi misalnya kompetensi itu CSO-nya seperti apa, trennya, kemudian kaitannya nanti dengan pengembangan individu ya Pak. Nah jadi itu kami mau coba benar-benar masuk ke dalam keseharian proses bisnis. Kemudian ada KPI baru. KPI baru ini terkait kebutuhan stakeholder. Misalnya dari pemerintah ada program apa? Mungkin dengan adanya program baru itu, kalau kita hitung dengan kapasitas kita yang ada saat ini belum mampu, maka kita harus menyusun strategi. Oh berarti kita harus menunda dulu yang ini, atau kita mencari pinjaman lagi, sehingga itu yang harus disusun lagi gitu. Kemudian apalagi yang berubah? Mungkin ada perubahan proses bisnis di dalam di dalam industri ketenagalistrikan di PLN ini. Mungkin sekarang yang ada saat ini bisa jadi berubah di masa yang akan datang ya Pak. Nah jadi semua ini nanti seperti yang disampaikan Pak Trio, ujung-ujungnya harus diselaraskan lagi dengan RKAP, kemudian dimasukkan dalam kontrak manajemen. SLA ini sebenarnya sumbernya dari stakeholder juga, karena ini dengan Kementerian Keuangan kaitannya. Jadi apa yang sudah direncanakan, anggarannya juga harus disiapkan gitu. Jadi ketika merencanakan itu sampai detail, anggarannya sudah bisa kita perhitungkan. Itu dari saya dulu Pak, mungkin masih banyak Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah. Jadi teman-teman jangan kaget. Februari. Biasa kan itu di pertengahan di sekitar Februari atau Maret. Nah, sementara untuk RKAP juga di tahun sebelumnya. Nah, di sini kita kesulitan kadang Pak untuk menentukan membuat cascading seperti ini. Ketika pegawai sudah masuk periode perencanaan, tetapi kontrak kinerja belum kita cascadingkan. Iya, Nah, itu sepertinya kendalanya selalu seperti itu Pak tiap tahun. Kemarin bulan Maret baru Kalau itu keluar sebetulnya kontrak kinerja. kontrak kinerja itu sebetulnya kan sudah ada dialog atau komunikasi antara KSPKK dengan unit di bulan-bulan November Desember pada saat nyusun RKAP. Karena pada saat nyusun RKAP sudah ada estimasi daripada kontrak kinerja. Ya nggak Ki? Nah, sebetulnya yang diberikan oleh PLN pusat ke unit itu adalah bentuk legalitasnya. Tapi sebetulnya untuk cascade-nya sendiri sebetulnya sudah bisa disusun di saat Bapak Ibu membuat usulan RKAP tadi. Jadi kalau usulan RKAP sudah didampingi RKAP ini sudah lebih afdol lagi gitu loh. Ya Pak ya. Gimana sih? Ya artinya sebelum tahun berjalan. Karena pada saat pembahasan RKAP ini sudah masuk di dalamnya di situ. Itu pertama. Yang kedua, aku mau tanya ke Tinggi gitu loh. Hanya ngikuti kemarin dari Sulbar Sulselabar atau enggak coba tadi masuk ke ini Ki. Masuk ke pohonnya atas. Atas yang apa? Ini atas. Ini atas. Atas sendiri. Nah, ini kenapa? Nanti biar tahu semua. Nanti kalau ditanya apa di satu sosialisasi, kenapa ini NKO garis miring skor Malkom? Tahu nggak alasannya? Kemarin sih Pak, alasan kita kan mau melihat goals-nya seperti apa sih Pak, kita mencapai apa tujuan akhirnya. Kan berarti kan untuk mencapai nilai kinerja organisasi yang 100, dan satu lagi yaitu Pak nilai skor Malcolm Badris. Karena Malcolm Badris ini kan semacam kesimpulan ataupun berisi proses semuanya gitu Pak. Iya. Seperti itu. Benar. Jadi sebetulnya nilai NKO itu sama dengan hasil skor Malcolm. Nah, tapi kenapa di sini saya kasih NKO garis miring skor Malcolm? Coba masuk ke kontrak kinerja. Nah, ini ada nilai kepuasan pelanggan. Ke bawah terus. Di sini ada skor Malcolm dikasih bobot 6. Kalau Bapak membaca di sini
Bapak Ibu baca di sini bahwa NKO di dalamnya adalah skor Malcolm. Tapi kita nggak mau tahu ini salah atau benar ya. Kan jadi keliru kan? Padahal sebetulnya kalau unit mendapat NKO 100 itu sama dengan target skor Malcolm yang 476. Tapi kenapa skor Malcolm hanya dikasih 6 dari 100 nilai NKO? Nah, kalau nanti sudah ada, sebetulnya sudah nggak ada NKO-nya. Skor Malcolm akan dicapai kalau di 6 perspektif, 7 perspektif tadi sudah dipenuhi. Jadi kalau Bapak ditanya kenapa ada skor, ada NKO di garis miring. Nah, kalau buatnya seperti ini, maka sebetulnya skor Malcolm itu ada di batangnya pohon KPI. Ya toh? Ya nggak Mas Didi? Iya. Kalau lihatnya ke sini, karena ini ada bobotnya 6. Jadi Bapak boleh membuat 2. Sekarang di pohonnya hanya NKO, skornya masukkan di batang juga masih bisa diterima, tapi tidak benar itu, tidak benar. Bisa diterima karena ini ada skornya 6. Nah, nanti di batangnya ada skor Malcolm. Cabangnya apa? Cabangnya adalah kategori 1, kategori 7. Pembagiannya apa? Masing-masing bidangnya, ya. Tapi yang pas sebetulnya skor Malcolm adalah yang akan dicapai kalau ini secara keseluruhan dipenuhi. Jadi filosofinya seperti itu. Filosofi kenapa ada NKO dan ini skor. Tapi kalau kita melihat ke sini, maka sementara ini harus NKO skor bagian dari NKO ada di batang. Cabangnya adalah masing-masing kategori. Ya, cocok semua. Nanti kalau Bapak Ibu dijawab, ditanya jawabnya sudah sama semua nanti. Ini sementara karena ini belum merupakan ketetapan, tapi baru yang kita diskusikan di sini. Ya. Nah, oke. Asumsinya nanti setelah selesai diukur nggak tercapai, maka ada hubungan nanti dengan penilaian dia. Ya, itu ada hubungan dengan kompetensinya. Kenapa nggak tercapai? Oh, ternyata ilmunya kurang ke sekolah. Kayak gitu ya? Oke. Kira enggak? Saya sedikit tadi. Jadi memang kalau kita hanya melihat satu KPI itu agak bertemu di Bang. Kalau KPI-nya berbeda, pasti tindakannya pasti berbeda. Oleh karena itu, kalau memang jadi daun semua, bisa aja di batang atau di langit. Tergantung tadi, tergantung KPI apa yang diukur tadi. DPS-nya apa? Jangan semua di daun juga, gitu ya. Cuma tadi aku tambah dari untuk wilayah yang tadi kan ada penanaman pelanggan. Tadi Pak Dokter mengatakan pelanggan yang mana kan? Ada 2, ada penanaman baru, ada penanaman yang loyal. Mungkin dibagi 2 tadi. Kalau yang penanaman baru itu marketing, kalau loyal tadi kepuasan pelanggan. Jadi mungkin kalau dibagi tadi penanaman pelanggan itu dibagi 2, yang baru dan yang existing. Jadi tidak kelihatan programnya. Kalau yang baru tadi marketingnya apa namanya segala macam. Kalau existing ya melalui program yang mungkin 2 tadi, kalau pelanggan sudah 2, yang existing dan yang baru. Kalau yang baru itu perlu marketing, kalau yang lama juga perlu marketing. Jadi dibagi 2 biar kelihatan jelas mana program 1 dan program 2. Saya ini aja belajar supaya bedanya mana marketing mana yang. Lalu tadi saya juga harusnya di perencanaan kan ada strateginya, strategi bagaimana menanggung pelanggan itu di wilayah bukan di area kayak di area. Kalaupun ada di area, ada sifatnya di area tadi ya. Jadi kalau strategi transisinya itu di wilayah pasti ininya penambahan secara nasional, secara provinsi itu pasti di wilayah bukan di area. Saya kira itu. Kami dari organisasi ini berdiri dalam rangka kegiatan yang dilakukan Bapak Ibu selama 3 hari ini. Semuanya aktivitas itu akan kami rekam dalam aplikasi namanya Amor, Pak. amor.pln.co.id. Jadi semua KPI itu nanti akan terekam dalam setiap formasi jabatan, sehingga Bapak Ibu bisa melihat aktivitas apa saja sih. Kalau belakangan ini kayaknya banyak keluhan kerjaan saya apa ya gitu. Padahal semuanya itu sudah terekam dalam proyek
KPI yang dilakukan ini semua akan direkam dalam jabatannya. Ini Pak aplikasinya. Nomor ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu semua. Ini adalah aplikasi manajemen organisasi yang isinya semua sebutan jabatan yang ada di seluruh PLN. Kemudian ada juga peneliti juga. Masih Pak, Bu. Barangkali ada yang mau mencoba silahkan, tapi memang ini masih dalam pembangunan dan sudah sekitar 90%. Bapak dan Ibu bisa melihat, bisa mengunduh informasi jabatan dari sini Pak, bisa mengunduh uraian jabatan dari sini. Bisa, jadi nanti uraian jabatan yang kita sertifikat tidak berupa buku lagi, tapi bisa kita di sini. Di kulit organisasi aja. Nomor ini juga harus terus diupdate ya Bapak dan Ibu, karena terkait KPI juga yang terus berkembang, sehingga mengakibatkan ini juga harus terus diupdate. Nah di sini ada semua untuk bawa lagi. Semua ini semua ada di sini Pak. Bapak Ibu mungkin yang ingin melihat bagian lain bisa lihat di sini lah, bisa membuka di sini. Pilih aja salah satu mungkin di wilayah Sumbar, boleh wilayah Sumbar dibuka saja. Kita buka yang hidup aja ya Pak. Jadi yang diisikan baru wilayah dan distribusi. Kita juga sedang dalam proses. Summer after high school when we first met.